Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-158. Wajah Reza, wajah bad boy. Selamat mendengarkan. Pintu kamar diketuk oleh seseorang. "Siapa?" tanya Bagas. "Bik Darmi, Tuan." "Masuk," ucap Bagas. Bik Darmi pun perlahan membuka pintu dan masuk ke kamar Bagas. Ia menatap Syifa yang tengah tidur pulas di pangkuan suaminya. Ia pun mengulur senyum gemas pada kedua anak muda yang semakin hari kian mesra itu. "Tuan, ini kacamatanya. Tadi Bibi lupa kasih," ucap Bibi dengan suara cemprengnya. "Shh." Bagas mengisyaratkan agar Bibi melirihkan suaranya. Lalu Bibi pun mengangguk dan membungkam mulutnya sendiri. "Terima kasih," ucap Bagas. "Ada perlu lagi? Nanti saya panggil," balas Bagas sembari mengenakan kacamata kesayangannya yang baru selesai diperbaiki. Bidarmi kemudian keluar. Ia menutup pintu dengan begitu lembut sampai tak terdengar suara sama sekali. Bagas kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan fokus, apalagi kacamata yang membuatnya semakin jelas melihat semuanya. Bagas mengenakan headsetnya. Ia menghubungi Reza untuk berdiskusi via telepon. Semua dibahas. Bahkan Reza pun Bagas mengoreksi berkas lama yang diberikan Reza padanya. "Gila, udah selesai semua, cepet banget." Kagum Reza pada kemampuan Bagas, meski memang sering kagum sejak dulu. "Ya, perbaiki segera agar dapat diselesaikan malam ini juga. Aku besok ada terapi dan tak bisa ke kantor," ucap Bagas. "Oke," jawab Reza dengan penuh antusias. Bagas kembali menatap layar HP-nya yang ia perbesar, sembari tangannya mengusap bau Syifa yang masih begitu nyenyak dengan mimpinya. Sesekali mengecup karena memang begitu gemas dengan Syifa ketika diam begitu. Reza pun begitu. Ia kembali ke layar laptopnya dengan segala aplikasi yang ia hidupkan. Sesekali ia bermain game ketika senggang, karena ia pun lelah jika selalu dikejar pekerjaan. Sembari bersenandung ria dan dengan menunggu makan siangnya, diantar oleh Olin ke ruangannya. "Selamat siang, Pak. Ini makan siang yang Anda pesan," ucap Olin memasuki ruangan dengan sopan. "Olin, sudah makan?" tanya Reza dengan begitu manis, membuat Olin sedikit canggung mendengarnya. Belum, tapi sudah ada di pantry. Bentar lagi saya makan, Pak," ucap Olin. "Kenapa tak makan bersama saja?" kata Reza. Olin bergeming. Ia bingung harus mengeluarkan reaksi bagaimana. Baginya, Reza begitu aneh. Untung saja tertutup dengan wajahnya yang tampan dan rupawan. Bahkan tak memiliki wajah seorang bos besar, lebih pada bad boy yang urakan dan selengean, pikir Olin. "Pak, saya permisi dulu, masih banyak pekerjaan," pamit Olin. "Oh, baiklah, sekali lagi terima kasih ya," ucap Reza. Olin pun keluar, ia kembali pada rutinitasnya. Begitu banyak pekerjaan sebagai seorang OB, tapi nyaris sama ketika ia menjadi seorang pelayan di sebuah restoran. Berat, tapi harus ia jalani dengan ikhlas. Ia hanya hidup sendiri, tanpa ada yang bisa menunjang hidupnya, bahkan memberi nafkah untuknya. Tak terasa 2 jam sudah Syifa tidur, ia mulai membuka mata sembari sesekali menggeliatkan tubuhnya. Hingga ia tersadar jika tidur di pangkuan Bagas selama itu. Ia mendongakkan kepalanya, menatap sang suami. Ia ternyata juga tertidur dengan posisinya yang setengah duduk, begitu tenang dengan masih menggunakan kacamatanya. "Saking gak mau aku kebangun ya, Mas." Manisnya," puji Syifa dengan mencolek dagu Bagas. Tangannya pun tak dapat diam, terus bergerilya di wajah sang suami yang menurutnya semakin tampan setiap harinya. Ia pun tak menyangka, jika hanya dengan sebuah kacamata, Bagas akan menjadi semakin tampan tiada tara. Suamiku," lirihnya bernada lebay. "Apa?" jawab Bagas tanpa membuka mata. "Hah? Nggak tidur?" "Gimana mau tidur nyenyak kalau wajah digerayangi begini? Mau apa? Bilang aja." Enggak. Nggak mau apa-apa kok," ucap Syifa, perlahan berusaha bangun dari tempatnya. Namun, ketika ia menggeser tubuh, Bagas justru mencengkram pinggang dan menariknya lagi membawa Syifa tepat di depan matanya. "Mas, ini sudah di rumah, jadi aku sudah bebas kan?"
lirik Bagas tajam pada wanitanya itu.